Shalom, jemaat kasih Tuhan. Mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 23 April 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Gembala. Ibadah Baskara Sawah Kamis 20 April 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Markus Memadewa STH. Ibadah Yud Sabtu 22 April 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Saudari Apriana Bora. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat beli CA di nomor rekening 06400 458255 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat BCA nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WOFO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dana nomor HP 0857 8749 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang perayaan bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi bapak ibu yang hidup di Darussalam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi bapak ibu yang didoakan dapat mengambil gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom. Aduh, ada orang nggak ya? Lambaikan tangannya dulu dong. Shalom. Oke. Boleh diisi dulu yang depan, yang kosong-kosong. Jangan duduk di belakang semua. Boleh maju yang belakang-belakang. Di sini. Pada Tuhan Yesus pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan bahwa berkat-Mu hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, bisa berkumpul dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, Engkau biarkan kami bisa berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau lancarkan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Menjauhkan dari segala mara bahaya malapetaka dan kecelakaan apapun, Engkau sampaikan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tak pernah janji Tuhan. Jalan kami selalu rata Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang beri kami kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru.
kami Tuhan. Setiap keperluan kami Tuhan, apapun yang kami butuhkan Tuhan, Kau selalu mencukupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami sebentar akan semakin bersorak-sorak memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk semakin memuliakan Tuhan, katakan amin. Yakin Yesus kita lebih dari menang? Amin. Berikan tepuk ke kanan kirinya dong. Dan tepuk kanan kirinya dong. Beri salam. Yesus kita lebih dari menang. Tepuk tangan. Jangan lupa ya, ditos maksudnya. Oke.
Satu lagu, kita pujikan satu lagu. Kita siapkan hati untuk Tuhan. Saat ini
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Yesus berkati ya. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini ya. Kita bisa masih memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Itu suatu anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kita semua ya. Puji Tuhan ya. Ya. Kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, saya akan membacakan buat saudara-saudari. Ya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Buat firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi di sini saya angkat satu tema, yaitu Allah sudah mengasihimu ya. Dan kita pun juga harus mengasihi Tuhan ya. Jadi tema pada siang hari ini, Allah sudah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Tuhan ya. Lalu di ayat firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah mengasihi dunia ini ya. Allah mengasihi saudara dan saya ya. Sehingga karena kasihnya yang begitu besar, sehingga Dia turun di dalam dunia ya. Untuk apa? Untuk menebus, menyelamatkan kita. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa ya. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia adalah pemilik jagat raya. Dia adalah pemilik segala-galanya. Dia yang menciptakan seluruh isi dunia, isi surga dan lain sebagainya. Tetapi Dia merendahkan diri. Dia datang di dalam dunia ini menjadi seorang manusia. Ya, Allah itu mengosongkan dirinya, yang sebenarnya Dia adalah Allah. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi saya dan saudara ya. Jadi Dia datang ke dalam dunia. Dan Dia lahir ke dalam dunia ini. Dia tidak Dia tidak lahir di dalam keluarga atau tidak lahir dalam keluarga kerajaan. Dia tidak lahir dalam keluarga orang yang terpandang, orang yang kaya istilahnya ya. Tetapi Dia lahir, Dia memilih seorang yang sederhana ya, yaitu lahir di rahim Bunda Maria kita ya. Lahir di rahim Bunda Maria, yaitu suaminya Yusuf ya. Jadi Yesus kita, Allah kita, ketika Dia mengosongkan diri, Dia menjadi manusia. Dia tidak memilih untuk lahir di dalam suatu kerajaan yang terkenal atau yang kaya atau yang terpandang, tetapi Dia memilih merendahkan diri. Dia lahir di dalam keluarga yang sederhana. Dan bahkan ketika Dia lahir dalam kandang domba, saudara. Ya, Dia lahir di dalam kandang domba. Dia dibaringkan di dalam palungan. Ya, dalam palungan itu tempat diberi makan domba ya. Dia dibaringkan. Ya, kenapa Dia melakukan seperti itu? Karena Dia mengasihi kita.
Dia mau menunjukkan bahwa dia mau merendahkan dirinya, ya. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ya. Padahal dia Allah yang mengasihi, ya, Allah yang begitu besar, ya. Tapi dia merendahkan dirinya. Dan terlebih lagi, saudara, yang menyaksikan bukan orang-orang kaya, orang-orang yang itu, ya, yang berpendidikan, melainkan mereka yang menyaksikan dia lahir adalah orang-orang yang pekerjaannya sebagai penjaga kambing domba, ya, penggembala domba. Jadi sangat luar biasa Tuhan kita. Dan dia bertumbuh, dan dia sampai pada umur 30 tahun. Umur 30 tahun dia memulai pelayanannya. Mulai pelayanannya 3 tahun setengah, 3 tahun lebih dia pelayanan. Dalam pelayanannya dia tidak kenal lelah, ya. Dia melayani siang dan malam. Dia melayani tanpa kenal lelah, tanpa tidur, ya. Dia capek. Karena apa? Untuk memberitakan kabar baik yang dia bawa dari surga, ya. Jadi dalam pelayanannya dia memberitakan suatu kabar baik, Injil itu, yang supaya menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dalam pelayanannya dia mengadakan mujizat, yang sakit disembuhkan, ya, yang lumpuh bisa berjalan, ya, yang buta bisa melihat, yang tuli dapat mendengar, dan yang mati dapat dibangkitkan. Jadi Tuhan melayani dengan penuh semangat, ya. Jadi Yesus mengasihi kita. Dia mengorbankan semuanya. Dia mengorbankan kedudukannya, kealahannya ditinggalkan. Lalu sampai dalam dunia ini dia merendahkan dirinya. Dia melayani tanpa kenal lelah. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk saya dan saudara, ya. Untuk kita semua. Jadi kita sangat bersyukur, ya. Sangat bersyukur, ya. Dan sampai pada waktu yang sudah ditentukan dari sejak dahulu bahwa dia harus menyerahkan nyawanya, dia harus menyerahkan dirinya untuk diadili, ya. Dan setelah dia berada bersama-sama dengan muridnya, lalu datang segerombolan prajurit. Mereka datang menangkap Yesus. Mereka datang untuk menangkap Yesus dengan senjata yang lengkap, dengan prajurit yang lengkap. Mereka menganggap seolah-olah dia adalah penjahat yang sangat-sangat penjahat kelas kakap, ya, penjahat yang banyak kejahatan yang dibuat, ya. Dan dia diadili, dia dimulai pada penangkapan, dia diadili, dia disiksa, dia dianiaya, dia dihina, dia dicaci maki, dia diludahi, dia dilecehkan, dia ditelanjangkan, dan bahkan dia dicambuk, ya. Coba kita bayangkan, saudara, kalau kita dicambuk, coba pakai kabel aja lah, kabel biasa, jika dipukul satu kali aja di tubuh kita ini mungkin terasa sangat sakit, ya, sangat sakit. Melainkan cambuk yang dipakai bukan cambuk biasa, saudara. Cambuk yang dipakai pada saat dia dipukul itu bercampuran dengan ada duri-duri besinya, ya. Ketika dihantam satu kali di tubuhnya, itu langsung sobek kulitnya. Itu langsung tubuhnya langsung darah. Dan bayangkan berapa kali dia dicambuk. Mulai dari dia ditangkap, dia sudah dihina, dan mulai dia ditelanjangi. Ya. Jadi berapa kali dia dicambuk? Berkali-kali, bahkan berbanyak kali, ya. Itu merasakan kesengsaraan yang dia rasakan. Coba kita bayangkan, dia berkorban, dia mengorbankan tubuhnya, ya. Coba kalau kita yang dicambuk, coba kalau kita yang merasakan kesengsaraan, mungkin kita tidak akan bisa bertahan, ya. Tetapi Allah kita sangat luar biasa, ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya, dia mengorbankan dirinya, saudara. Dia mati untuk kita.
Dan lalu saudara ketika dicambuk, dia dipaksa, ya, dia dipaksa untuk memikul salibnya di atas bukit Golgota, biasa dikenal bukit Tengkorak, ya. Dia memikul salibnya dengan keadaan tubuh yang sakit, tubuh yang penuh darah, tubuh yang penuh cambuk. Dia paksa ikut salibnya, saudara. Sampai dia jatuh. Dia tersangkut, saudara. Lalu tetap dipaksa, tetap dicambuk. Itulah Tuhan luar biasa. Dia melakukan semua itu untuk kita, saudara. Ketika saya merenungkan, ketika saya persiapkan ini khotbah ini, saya luar biasa. Saya berkata luar biasa pengorbanan Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi saya merinding kalau saya merenungkan pengorbanan Tuhan. Berapa kali dia sampai tubuhnya sobek-sobek, luar biasa. Dan akhirnya dia dipaku, ya, sini tembus paku, kakinya tembus paku. Wah, luar biasa, ya, luar biasa Tuhan kita. Jadi sekarang kalau kita merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, sangat luar biasa, ya. Lalu Tuhan melakukan itu semua karena Dia mengasihi kita, karena Dia mempedulikan kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita ini sangat-sangat luar biasa di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia mengorbankan semuanya itu. Kalau Dia tidak mengasihi kita, Dia tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, itu Yesus Kristus, ya, seperti Tuhan katakan. Lalu Dia mati, saudara. Dia mati, dan 3 hari Dia bangkit dari kematiannya, ya. Lalu Dia bangkit, orang-orang yang masih terlebih dahulu daripada Dia juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan kita pun juga kelak kalau kita meninggalkan dunia ini, kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia, ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ketika Dia mati 3 hari, Dia melakukan pekerjaannya, setelah itu Dia bangkit dari kematian, saudara. Jadi saudara, luar biasa pengorbanan Tuhan. Allah sungguh sangat mengasihi kita. Jangan pernah kau berkata bahwa Allah tidak mengasihimu. Jangan pernah kau berkata kalau Allah tidak mengasihimu. Mungkin kamu pernah merasakan kekosongan dalam hidupmu, ya. Mungkin kamu pernah merasakan bahwa Allah tidak ada. Allah itu tidak mempedulikanku. Allah itu tidak, saya tidak rasakan kasih Tuhan, saya tidak rasakan kasih Allah. Tetapi mungkin engkau tidak mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika engkau merasa kosong, dekatkan dirimu. Engkau yang menjauh, bukan Dia yang menjauh. Engkau yang menjauh daripadanya, saudara. Maka dari itu sadarlah, Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang-kadang kita yang sering menjauh, kita jauh karena kesibukan kita masing-masing, karena hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi Allah sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi sekarang apakah respon kita, ya? Apakah respon kita kalau Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah turun, sudah menanggalkan kealahannya, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib dan bangkit untuk dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Sekarang apa respon kita, saya dan saudara? Apakah respon kita? Ya, tentunya kita harus juga meresponi dengan kasih, ya. Kita harus juga mengasihi Allah. Kita harus juga mengasihi, ya. Tidak mungkin orang yang sudah berbuat baik, orang yang sudah mati buat kita, contohnya Pak Henry berbuat baik kepada saya, terus saya mengabaikan kebaikan, itu kan tidak masuk akal, ya. Jadi kita harus meresponi kebaikan Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Nah, dalam menunjukkan kasih ini, ya, kita harus melakukan menuruti segala perintahnya, segala perkataannya, segala apa yang diucapkannya. Itu bukan hal-hal yang lain, tapi kita harus mengikuti segala perintahnya. Karena di dalam
Dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, coba kita buka. Di Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Ya. Dikatakan bahwa jawab Yesus, jika seorang mengasihiku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar ingin berkorban untuk Tuhan, maka kita harus melakukan firman-Nya. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, karena itu yang dapat kita lakukan. Ya, karena itu yang bisa dapat kita lakukan. Kita tidak bisa membeli. Ya, kita tidak bisa membalas dengan uang. Kita tidak bisa membalas dengan harta atau kekayaan kita, tetapi melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi di sini ada tiga hal yang kita harus perlu lakukan dalam melakukan firman Tuhan. Dalam melakukan apa yang kita harus mesti lakukan dalam melakukan dalam kebaikan yang kita harus lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya. Yang pertama ialah kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ya, susah gampang ya kalau menginjili itu. Tapi ini berita Tuhan. Tapi ini yang Tuhan mau. Ketika Tuhan Yesus hendak terangkat, pesan terakhirnya, kamu harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan. Coba kita buka di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus hendak terangkat, dia sudah bangkit dari kematian, ya, dan hari yang ke-40 dia akan terangkat ke surga, dan mereka bersama-sama dengan muridnya. Dia mengatakan bahwa di ayat 19 dikatakan, coba ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi Tuhan Yesus pada zaman itu memerintahkan kepada muridnya supaya mereka pergi keluar untuk apa? Untuk memberitakan apa yang diajarkan Yesus, apa yang diajarkannya selama dia hidup bersama-sama dengan mereka.
Jadi apa yang mereka dengar itu harus diberitakan, harus disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar. Jadi itu berita Tuhan, itu amanat Tuhan. Apa yang kamu dengar, pergi sampaikan kepada seluruh bangsa, supaya mereka tahu kabar baik itu, firman itu, ada kehidupan di situ. Ya. Jadi kita pun juga demikian, saudara. Kalau Yesus berpesan, kalau Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil, demikian kita saat ini, tidak tanpa kecuali. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita juga harus bisa menjadi pengabar Injil. Ya. Bukan hanya hamba Tuhan, ya, bukan hanya pendeta, bukan hanya tugasnya Pak Gembala dan lain sebagainya. Kita jemaat Tuhan semuanya bertugas, bertanggung jawab dalam penyampaian Injil ini. Di mana tempat kita menyampaikan Injil? Di mana tempat kita menyampaikan kabar baik ini? Ya, di saat kita bekerja, di saat kita melakukan aktivitas, mungkin kita yang masih kuliah, mungkin ada teman-teman yang belum mengenal Tuhan, di situ kita sampaikan kabar baik ini. Ya, di situ kita sampaikan kabar baik ini. Karena apa? Karena kita sudah dimenangkan. Karena oleh pengabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul, dan kita ini sudah dimenangkan oleh Injil itu, maka kita pun juga harus menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar kepada orang-orang di setiap yang kita kenal. Ya. Seberapa banyak di antara kita yang melakukan seperti itu, ya. Mungkin rasa takut, ya. Mungkin rasa malu. Nanti saya kalau menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus, nanti saya diejek, nanti saya dibilangin, kok Tuhanmu mati, kok Tuhanmu itu bisa mati, nanti saya dibilang gitu. Ya, jadi kita harus bisa berani menyampaikan firman kabar baik ini, saudara, dimanapun kita berada. Jadi saudara, saya kesaksian, ya. Jadi ada teman saya, teman kerja saya, itu dia sering bertanya tentang iman saya, ya. Dia sering bertanya tentang iman saya. Ya, kadang-kadang kami ya berdebat, ya. Dia mempertahankan kepercayaannya, saya juga mempertahankan imanku. Dan dia juga mengajak saya untuk pindah ke kepercayaannya. Saya juga mengajak dia. Kami saling mengajak, ya. Jadi sama-sama mempertahankan. Dan dia berkata, di tempatku pasti kamu masuk surga, dia bilang gitu. Karena di luar daripada agamaku, no way katanya. Ada yang bisa masuk surga katanya. Nah, saya juga seperti itu, saudara. Saya tidak mau kalah, karena memang kenyataannya di dalam Yesus Kristus ada jaminan, gitu, ya. Ada jaminan bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang menerima Yesus, itu dijaminkan untuk masuk surga. Jadi saudara, kami ketika kami ada waktu itu sering debat, ya, jadi sering debat, ya, karena dia juga berpengetahuan ya cukup lumayan. Jadi dia mengerti juga tentang agamanya. Jadi saya juga, ya puji Tuhan, saya dipercayakan juga, ya diberikan hikmat, ya kami juga sharing. Ya, kami sangat-sangat sama-sama kuat. Ya, itu pentingnya, ya. Jadi kita harus bisa menyatakan iman kita, ya, menyatakan apa yang kita percayai, ya, seperti itu. Dan kita jangan takut menyampaikan firman ini, kabar baik ini. Kita jangan takut untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kalau kita takut, kalau kita malu, itu bahaya, saudara. Bahaya sekali. Karena kalau kita dapat menyangkal Tuhan atau tidak mengakui Tuhan di depan umum, itu kita tidak akan pernah diakui pada saat kita meninggalkan dunia ini. Jadi jangan pernah engkau tidak mengakui atau takut
beritakan saja. Ada kesempatan, ada waktu, sikat ya, sampaikan. Karena itu kesempatan kita ya, ini kesempatan kita untuk menyampaikan. Dan apalagi kalau orang yang kita injili itu bisa menerima Tuhan, menerima apa yang disampaikan, itu lebih enak rasanya ya untuk menyampaikan. Jadi sampaikan saja. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Tugas kita diperintahkan untuk melakukan apa yang diamanatkan Tuhan Yesus Kristus, sampaikan. Dan selebihnya, entah orang itu bertobat atau tidak, urusan Tuhan. Urusan Tuhan dengan orang itu. Tugas kita ya bisa menyampaikan, sampaikan. Karena itu tugas kita. Jadi seperti itu saudara ya. Jadi Tuhan, kalau kita mau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, ya kita harus menyampaikan, kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus ketika hendak Dia naik di dalam ke surga itu ya. Jadi perintah Tuhan itu sangat luar biasa ya. Jadi kita harus tetap melakukan firman-Nya ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Yesus bersama kita, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi kita kuat, kita hebat, kita dahsyat bersama dengan Yesus Kristus ya. Amin saudara ya. Ya luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, poin yang kedua atau perintah firman Tuhan yang kedua yang kita harus lakukan yaitu gembalakanlah domba-domba Tuhan. Nah ini hampir mirip ya, hampir bersama dengan poin yang pertama. Jadi poin yang kedua itu gembalakanlah domba-domba Tuhan. Terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini ceritanya murid-murid ini ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ceritanya ini murid-murid mau mengabaikan pelayanan mereka ya. Murid-murid ini mau mengabaikan pelayanan mereka meninggalkan, mereka mau kembali kepada kehidupan mereka seperti Simon Petrus mau kembali kepada pekerjaannya, dia mau menjadi penelayan ikan ya. Jadi Yesus ini datang ya, dia harus mengingatkan kembali, apakah engkau mengasihi aku? Karena apa? Karena dia mau meninggalkan pelayanannya, padahal Yesus sudah dua kali loh. Ketika dia bangkit sudah dua kali dia berjumpa dengan mereka. Ini yang kedua kalinya dia berjumpa dengan mereka. Tapi mereka masih tidak mau menyampaikan kabar baik ini. Karena mungkin mereka takutkah, mungkin mereka banyak penganiayaan pada saat itu, karena itu gempar-gemparnya orang Kristen dianiaya ya, dikejar ya. Jadi mungkin mereka takut
Jadi mereka meninggalkan pelayanan mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus ketika kali mendatangi mereka. Dan dia berbicara dengan Simon Petrus ya, karena kita tahu Simon Petrus ini adalah dia sebagai pemimpin ya, pemimpin yang paling utama lah ya. Jadi mereka orang-orang ini para murid ini meninggalkan pelayanan mereka kembali kepada kehidupan mereka. Jadi nelayan yang lain kembali kepada aktivitas. Mereka meninggalkan pelayanan mereka. Ya, tanpa terkecuali mungkin di antara kita sama halnya ya. Mungkin kadang-kadang kita seperti mereka, seperti para murid ini, mungkin dengan masalah yang kita hadapi, mungkin hal-hal yang menjepit kehidupan kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Sekarang saudara, Yesus mengingatkan, gembalakanlah domba-domba. Artinya bahwa tetaplah engkau melayani, tetaplah kalau engkau dipercayakan di sini untuk melayani, tetaplah engkau pelayanan di sini. Jangan engkau karena meninggalkan Tuhan dengan keadaan apapun. Jangan seperti para murid ini ya. Padahal mereka sudah diingatkan berkali-kali, mereka diberitahu oleh Tuhan Yesus, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan setelah kebangkitannya 2 kali sudah berjumpa dengan mereka. Tapi kembali mereka kembali kepada kehidupan mereka seperti menjadi nelayan. Mungkin di antara kita ini kita terkecuali ya. Tapi saya mengingatkan, Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita meninggalkan Tuhan. Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tetap mengembalakan, kita pelayanan. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, jangan hanya mulut kita yang berkata aku mengasihi Tuhan, jangan hanya mulut kita yang berkata aku mencintai Tuhan, karena perbuatan kita tidak seperti itu. Itu sangat berbahaya ya. Jadi saudara, kita tetap hidup dalam Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, untuk melakukan firman-Nya ya. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan firman-Nya. Poin yang ketiga yaitu saling mengasihi ya. Jadi ini perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi sesama anggota tubuh Kristus, sesama anggota atau tubuh Kristus ya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 15. Ini terlalu banyak ayat ini ya. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 14. Dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Terus, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu ya. Jadi diperintahkan, coba kembali tadi di ayat 12 ya. Jadi dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi aku ya, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah Tuhan yang kita harus lakukan ya, kita harus saling mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Kita harus saling mengasihi. Tidak mungkin
kita tidak saling mengasihi. Karena apa? Karena kita satu anggota. Tubuh kita adalah Kristus dan kita adalah anggotanya, ya. Jadi artinya bahwa tangan kita, kaki kita itu kita satu tubuh. Tidak mungkin tangan ini mencolok mata, pasti rasanya sakit, ya. Tidak mungkin gigi kita menggigit tangan kita, ya, karena pasti rasanya sama-sama merasakan. Jadi Yesus Kristus memerintahkan supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain, saudara. Saling mempedulikan. Karena penting, saudara. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan, kalau kita hanya pelayanan dan lain sebagainya, tetapi kalau kita mengabaikan orang-orang di sekeliling kita, itu sama juga dengan nol, ya. Penting, karena ini adalah berita Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Kalau kita melirik dalam cara hidup jemaat, ya, jemaat pada zaman para rasul. Coba kita perhatikan di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 32, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Pasal 4 ayat 32 sampai 35. Dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari para kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terus 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu ke bawah. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau kita lirik dengan kehidupan jemaat mula-mula ini, ya, mereka saling ya, kalau mereka menjual rumah, mereka membagikan sama-sama. Ya, kalau mereka apa yang mereka punya, mereka memberikan apa kepada orang yang berkekurangan. Jadi seperti itu, ya, kasih jemaat pada mula-mula. Jadi kita pun juga tidak dituntut harus menjual rumah, ya, tidak dituntut harus menjual tanah dan lain sebagainya untuk membagi-bagikan. Tetapi apa yang kita miliki, kita dikatakan saling mengasihi, saling mempedulikan satu sama lain. Dan karena apa? Karena ini adalah perintah Tuhan, supaya kita jangan hidup di luar daripada Kristus. Ya, kita harus saling mengasihi, saling mempedulikan, karena kita adalah satu tubuh. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin anggota yang satu melukai anggota yang lain. Karena apa? Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita sama-sama memperhatikan satu sama lain.
sama-sama kita hidup dalam Kristus ya. Jadi luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini. Kalau kita diajarkan supaya kita saling mengasihi, kalau kita diajarkan supaya kita saling menolong dan lain sebagainya, setelah kita hidup dalam Kristus. Kalau Tuhan sudah berkorban buat kita, biarlah kita juga melakukan apa yang perlu kita lakukan, yaitu respon kita, bagian kita lakukan untuk Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan mungkin sampai di situ. Tuhan Yesus memberkati, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan Engkau sudah berbicara bagi kami Bapak, dan berkati setiap apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu, karena itu adalah benih firman yang hidup, Yesus Kristus. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bisa hidup dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, melakukan apa yang Engkau perintahkan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki, Tuhan Yesus, supaya kami juga saling mengasihi, karena itu adalah perintah-Mu. Dan bahkan masih banyak sekali perintah-perintah yang kami harus lakukan. Tapi biarlah Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembalikan. Akhiri pada kita siang hari ini. Mungkin ada permohonan doa yang sakit. Ada yang sakit? Nathan Mbak sakit. Ya? Apa? Oh, Nathan sakit apa? Panas. Oh, panas. Juga cucu saya yang satunya baru jatuh Pak. Ya sudah Ervin. Oh, Ervin ya. Iya. Desa saya Ya. sakit sekali. Bukan doakan udah. Urusan depan lagi. Ya, nggak usah ditulis itu. Bisa berlari ya. Ya, sakit. Ya. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah saya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat sudah hadir pada ibadah raya hari ini. Kau berkati yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau sertai pada kami yang awal dan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua hamba-Mu yang melayani ibadah pada hari ini. Kau berkati Stefanus yang sudah memberitakan firman-Mu, Kau sudah pakai ulama dalam pelayanannya. Berkati dalam pekerjaan, kesehatan, pembekalannya bersama dan pusat, istrinya. Berkati anaknya Claudia dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatan, jangan perlindungan-Mu. Kau tutup fokus dan kuasa darah. Kau berkati juga buat anak-anak yang melayani sebagai pembimbing. Kau berkati Yohanes yang memimpin sebagai BL, berkati dalam pelayanannya. Berkati Tuhan kuliahnya, anak menyelesaikan proyek selesai, anak bisa berwisuda Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatan yang senantiasa Tuhan Kau jamah pulihkan. Kalau saat ini anakmu kurang Tuhan Yesus, tahan dulu kuasa menjamah, bimbing memulihkan dan menyembuhkan. Kau berkati juga Pak Michelle yang sedang melihat sebagai singer, Pak Urapi, anakmu Tuhan Yesus, berkati yang kuliahnya sebentar menyelesaikan kuliah sampai selesai dan bisa wisuda. Kau juga jamah pulihkan kesehatannya, tahan kuasa menjamah, bimbing memulihkan dan menyembuhkan. Juga Tuhan, Kau berkati Ibu Monica yang sedang melihat sebagai singer,
Tuhan pakai urapi Tuhan dalam pelayanannya, berkat dalam usaha pekerjaan, kesehatan, masalah selama ada usaha Pak Edi Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak Pani, kau berkati dalam pekerjaan kesehatannya, kau juga berkati Panya dalam sekolahnya, ini kesehatan menjaga pendidikanmu. Kau berkati Apres dan melayani sebagai operator LCD, kau pakai urapi dalam pelayanannya, kau berkati senantiasa kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Nanti Pak Hendro yang bisa melayani sebagai operator Tuhan Richard, kau berkati pelayanan dengan Pak Rafi, Pak Hendro dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan rumah tangga usaha dan istri, kau berkati anak-anak Dekon dan Peter dalam sekolah mereka, beri kesehatan mereka kehidupanmu. Kau berkati para pemain musik Tuhan Yesus Kristus, berkati Yosua, berkati pelayanannya, dengan Pak Rafi, berkati dalam kuliah dan pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Kau berkati Bima Tuhan Yesus yang melayani sebagai pemain bass, kau berkati Tuhan, berikan Tuhan, berkati pelayanan dengan Pak Rafi, berkati dalam pekerjaan kesehatan yang senantiasa. Kau berkati Melodi yang melayani sebagai pemain keyboard dan pakai urapi anakmu dalam pelayanannya, dari sekolahnya, berikan dia kesehatan dalam kehidupan senantiasa. Kau berkati Ibu Asih dan Ibu Tuhan Tati yang melayani sebagai kolektan, kau berkati pelayanan mereka dan pakai urapi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus bagi Ibu Tati, kesehatan, kekuatan, menjawab perlindunganmu. Berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka, berkati semua cucunya Tuhan Yesus yang sekolah maupun dalam usaha pertumbuhan, kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu. Yang berdoa buat anak-anak yang sakit Tuhan Yesus, seperti Bu Esther Bibin Tuhan Yesus, kau jamah pulihkan, sembuhkan. Yang percaya musisatmu masih terjadi Tuhan Yesus Kristus, berikan iman kau perkasa dalam berkuasa menjamah, berbeda memulihkan dan menyembuhkan. Juga buat Tuhan Yesus, Ibu Asih yang sakit pergelangan tangannya Tuhan kau jamah, tangan berkuasa yang menjamah, berbeda memulihkan dan menyembuhkan. Bapak James Tuhan Yesus Kristus, tangan berkuasa menjamah, kau pulihkan matanya Tuhan Yesus, terus saat ini tidak bisa melihat, namun kami percaya Tuhan, dalam berkuasa saya menjawab, berbeda memulihkan dan menyembuhkan. Pak James Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kau berkati. Kami berdoa Tuhan, anakmu Nathan dan Elvin yang sakit, matanya sakit panas, yakin akan jatuh Tuhan Yesus, dalam kuasa menjamah, berbeda memulihkan dan menyembuhkan. Kau berkati dalam kita persembahan. Kau memberikan persembahan, kau kembali berkat daripada kita. Tuhan, kau berkati juga anakmu Yoel yang hari ini mulai pelayanan, kau pakai Tuhan Yesus anakmu yang pelayanannya, yang pemain gitar, kau pakai urapi, bukan sekolahnya, jadi kesehatan jaga perlindungan senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau tutup bungkus, kau saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, kamu dan kami. Doakan kamu di dalam malam bahaya, kecelakaan, depan saya, penyakit orang jahat, dasar gangguan serangan kuasa kegelapan, masalah menciksa, salah pada kegelapan. Jauhkan masalah wabah corona dan bahaya, dan menular, apapun juga, dan matikan nomor kau jauhkan. Tuhan, kamu juga serahkan acara sebentar rumah duka dari Putih untuk pemakaman Pak Supi, kamu serahkan dalam tanganmu, melancarkan semuanya, jangan masalah hujan deras. Tuhan, anak-anakmu, jemaatmu bisa turut menghantar Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami